Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Semoga hari-hari hidup kita masih indah. Selamat memasuki Minggu Paskah ketiga. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Perjalanan dua murid ke Emmaus. Perjalanan kembali ke Yerusalem, kembali kepada Allah. Pulang ke rumah pada senja hari, berjalan kaki sepanjang 12 km pasti melelahkan. Apalagi jika perjalanan itu ditempuh dengan perasaan galau, putus asa. Kleopas dan kawannya seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 24 ayat 25 sampai 48, rasa-rasanya mengalami perasaan galau, mengalami perasaan bingung, mungkin hampir putus asa. Mereka berdua menempuh perjalanan sepanjang jarak kurang lebih 12 km dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka merasa terpukul oleh tidak menentunya berita mengenai nasib Yesus. Apakah Yesus dicuri orang atau sungguh bangkit? Padahal kematian Yesus sendiri sudah cukup memukul perasaan mereka. Kalau ibarat peribahasa, mereka seperti orang jatuh tertimpa tangga. Mereka berjalan secara perlahan ketika ada orang lain bergabung, dan orang lain itu sesungguhnya adalah Yesus. Mereka menumpahkan isi hati mereka, unek-unek mereka. Akhirnya mereka tiba juga di Emmaus. Lalu Yesus bersikap seolah-olah hendak berjalan terus. Sesuai kebiasaan yang lazim, mereka mengundang orang untuk mampir karena keadaan sudah malam, untuk makan dan menginap. Itu kebiasaan yang lazim. Bahkan kedua murid itu sangat mendesak Yesus. Mereka berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam." Yesus menerima ajakan mereka. Mereka akhirnya masuk rumah, duduk makan. Yesus menerangkan isi kitab suci. Ada yang tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudari yang terkasih, tentang pengampunan dosa dapat dimengerti begini. Dosa dimengerti bagaikan jerat yang menjerat orang ke dasar telaga, atau ibarat orang masuk ke dalam sumur, jatuh ke dalam sumur sampai ke dasar-dasarnya. Maka untuk menyelamatkan orang itu, entah bagaimana caranya, dia harus diupayakan supaya naik ke daratan. Dosa itu membahayakan hidup, seperti dalam Mazmur 18 ayat
5-6. Dalam Mazmur disebutkan, dosa itu bagaikan tali-tali maut yang melilit, yang makin menyesakkan. Orang merasa tak berdaya, tak ada selesainya, menyeramkan. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah teriak minta tolong kepada Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru. Mazmur 130. Maka pertobatan berarti percaya masih ada yang bisa menolong dari lilitan tali-tali maut yang makin menyesakkan, dari jurang yang dalam. Maksudnya dari jurang kehidupan yang sangat dalam ini. Pengampunan berarti pembebasan dari jurang yang dalam yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus wafat lalu bangkit. Yesus turun ke tempat orang-orang mati dan membebaskan mereka semua. Murid-murid diminta Yesus menjadi saksi bahwa pertobatan bisa dijalankan dan pengampunan dosa bisa digapai. Pesan Yesus dalam peristiwa kebangkitan ini mirip yang disampaikan Yesus kepada murid-murid Yohanes ketika Yohanes dipenjara. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lihat Injil Matius bab 11 ayat 5-6. Berita tentang pertobatan, pengampunan dosa, dan mukjizat Tuhan masih ada, asalkan kita beriman kepadanya. Rasanya Yesus tidak bisa bekerja bagi orang-orang yang menolak Dia. Bukankah Yesus bersabda, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Karena iman yang tidak mungkin menjadi nyata, yang mustahil bisa terjadi. Dikatakan dalam Injil, Kleopas dan temannya berjalan kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Ternyata perjumpaan mereka dengan Yesus merubah keadaan. Mereka berkobar-kobar hatinya. Mereka bersemangat melanjutkan perjalanan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mengabarkan bahwa Yesus hidup. Yesus menemani perjalanan mereka. Begitulah mereka mengalami kedamaian dan bersemangat dalam menjalani hidup untuk memberi kesaksian bahwa pertobatan bisa dijalankan, pengampunan dosa bisa digapai, dan mukjizat Tuhan masih bisa terjadi. Semoga kita mengimani Tuhan, mengalami pertobatan dalam hidup, menjadi manusia baru dalam Kristus. Kita mengalami diampuni oleh Tuhan, dan kita masih mengalami juga mukjizat-mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.